Suatu masa, sebuah negeri sedang dilanda kesulitan. Hujan tak lagi turun, tanah-tanah menjadi kering, ladang-ladang tak bisa ditanami. Gandum, kurma, dan bahan makanan lain lenyap dari pasar-pasar. Rakyat mengeluh kelaparan merajalela. Tahun itu disebut Ramdah, tahun kelaparan yang melanda Jazirah Arab. Dan di tengah penderitaan itu, seorang pemimpin berjalan dalam kegelapan malam, mengenakan pakaian yang sederhana. Wajahnya penuh kekhawatiran. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua umat muslim, seorang pemimpin yang tak hanya memberi perintah, tapi juga merasakan penderitaan rakyatnya. Bagaimana mungkin aku bisa tidur dengan tenang sementara rakyatku kelaparan? Malam demi malam, Umar berjalan sendirian di jalanan Madinah, menelusuri gang-gang sempit, mengamati rumah-rumah yang gelap tanpa cahaya. Beliau ingin memastikan apakah rakyatnya bisa makan malam ini. Suatu malam, beliau mendengar tangisan seorang anak dari balik dinding sebuah rumah kecil. Beliau mendekat, lalu melihat dari celah. Di dalam, seorang ibu tengah mengaduk periuk di atas api kecil. Anak-anaknya duduk mengelilingi, menatap panci itu dengan penuh harap. Namun Umar melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dalam panci tidak ada makanan, hanya air dan beberapa batu yang dimasukkan ke dalamnya. Umar pun mengetuk pintu. Sang ibu keluar, dan tanpa mengenali siapa yang berdiri di hadapannya, ia mulai mengeluh. Aku hanyalah seorang ibu yang tak mampu memberi makan anak-anaknya. Aku memasak batu agar mereka berpikir makanan sedang dimasak, agar mereka bisa tertidur meski dengan harapan yang sia-sia. Umar terdiam, matanya berkaca-kaca, hatinya teriris. Tanpa pikir panjang, beliau bergegas ke Baitul Mal, gudang penyimpanan bahan makanan. Beliau sendiri yang memikul sekarung gandum di atas bahunya. Pelayan yang menerimanya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang membawanya." Tapi Umar menolak. "Tidak, apakah engkau mau memikul dosaku di hari kiamat nanti?" Umar terus berjalan hingga sampai di rumah tadi. Dengan tangannya sendiri, Umar menuangkan gandum ke dalam panci. Beliau menyalakan api dan memasak makanan itu. Ketika makanan matang, anak-anak pun mulai makan. Mata mereka yang sebelumnya redup kini berbinar, tertawa kecil bahagia. Dan Umar, beliau duduk di sudut, tersenyum dan berkata, "Aku ingin melihat mereka tertawa, sebagaimana tadi aku melihat mereka menangis." Kisah Umar tak berhenti di situ. Selama tahun kelaparan itu, Umar bersumpah beliau tidak akan makan makanan lezat, tidak akan makan daging, tidak akan menikmati roti dengan mentega, sampai seluruh rakyatnya bisa merasakannya juga. Sehari-hari ia hanya makan roti kering dengan minyak zaitun. Tubuhnya makin kurus, kulitnya menghitam, matanya semakin cekung. Para sahabatnya pun khawatir. Suatu hari, seseorang membawakan daging untuknya.
Namun Umar menatapnya dan berkata, "Bagaimana aku bisa memakannya, sementara masih banyak rakyatku yang kelaparan?" Inilah sosok pemimpin sejati, seorang pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi ikut merasakan penderitaan rakyatnya. Ketika banyak penguasa bermegah-megahan di istana, Umar justru memilih hidup sederhana. Ketika banyak pejabat tidur nyenyak, Umar justru menangis kala malam yang kian gelap, selalu memikirkan nasib rakyatnya. Begitulah Sayyidina Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang takut kepada Allah lebih dari takut kehilangan jabatannya. Dan inilah salah satu keteladanan baik yang seharusnya kita ingat, bahwa seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Dan Ramadan bukan hanya tentang menahan haus dan lapar, tapi tentang berbagi, tentang kepedulian, tentang bagaimana kita bisa membuat orang lain tersenyum. Di suatu pagi setelah salat subuh, seorang sahabat melihat Umar berdiri di kejauhan memandang langit. Ia berbisik sendiri, "Ya Allah, jika aku lalai dalam urusanku, maka jangan biarkan aku hidup terlalu lama." Di tahun-tahun setelahnya, umat Islam terus mengenang kepemimpinannya, keadilannya, ketegasannya, dan kasih sayangnya kepada rakyat. Sebuah pelajaran besar bagi kita tentang arti kepemimpinan, tentang amanah, dan tentang ketulusan sejati.